ketergantungan petani garam pada tengkulak menyebabkan harga garam mudah diombang-ambingkan. Mereka tak segan-segan membeli garam yang produktivitasnya naik di tahun ini dengan harga yang rendah, sehingga bukannya untung, para petani garam justru mengeluh rugi. Keluhan rusaknya harga garam ini pun disampaikan para petani garam pada Bupati Pati, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di acara panen raya garam di lahan garam Desa Raci, Kecamatan Batangan Pati pada Rabu pagi. Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh petani garam lainnya seperti Sawitnyo yang menilai pemerintah terlalu muluk-muluk mengeluarkan wacana namun tak ada aksinya. Untuk itu Kabupaten Pati yang sentra garam yang terbesar adalah di Kecamatan Batangan. Untuk itu wajarlah untuk ditempatkan di sini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa dalam kegiatan untuk program di garam ini, bahwa Kecamatan Batangan ini banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh kementerian, sehingga bisa mewujudkan apa yang disampaikan atau sebagai wujud dari kesejahteraan masyarakat di lingkungan Kabupaten Pati, terutama sarana dan prasarana. Ini ada untuk bantuan masalah pompa air, pincir dan sebagainya, terutama untuk geoisolator. Ini tadi sudah kita lihat bahwa garam yang ada ini ini masih sangat kualitasnya rendah. Kualitas garam yang dipakai insya Allah sepanjang Bapak Ibu Bapak dari kelompok petani garam ini mengikuti ketentuan teknis yang sudah diberikan kepada kita, saya yakin produk garam daripada Kabupaten Pati tidak ada ketinggalan dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah tadi sudah kita lihat bersama hasil dari produksi garam cukup bagus, baik dari sisi kejernihan, kecerahan maupun kualitas yang lain, termasuk bagi MACA dan sebagainya, dan juga cukup bagus. Dan ini terbukti Bapak Bupati kami laporkan bahwa berdasarkan expo yang ada ketika di Madura, Pati ternyata garamnya lebih bagus dibandingkan garam yang lain. Tepuk tangan ini kami mengirimkan delegasi dan saat ini sudah hadir. Ternyata Pati hasilnya lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Hanya saya bahwa itu benar-benar tidak sempat bersama. Musim panen semacam ini itu kendalanya adalah air. Air itu karena sedimentasi dari laut itu cukup tinggi. Kemudian warga itu mesti mengeluarkan biaya yang lebih besar karena harus pengerukan dengan normalisasi alat berat. Kalau tidak pakai alat berat itu sudah barang tentu nggak bakalan mampu. Nah ini biasanya kita pinjami alat berat dari DPU, Pak Yono itu juga alat berat
Bumi Mulyo ya, Kedita Wetan sampai nggak sabar itu nyewo. Kemudian juga di Asem Papan mana, Sambilawang juga pinjam. Kemudian yang dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu juga tidak pernah pulang, dipinjam-pinjam. Karena apa? Karena mencukupi dari kebutuhan para petani. Jadi kalau hari ini itu kita kumpul menyaksikan panen raya, itu mestinya panen rayanya itu sudah dari kemarin-kemarin. Tetapi ya kebetulan kalau hanya baru kita saksikan, kan kita tahu perkembangan. Karena sepanjang sejarah untuk panen garam itu yang terlama adalah pada tahun 2015 ini. Ini yang paling terlama. Kalau biasa-biasanya pada bulan-bulan semacam ini sudah musim hujan. Tetapi kali ini sudah mau menginjak bulan November, juga belum ada tanda-tanda. Sampai yang bikin garam itu jenuhnya mergo regane medun terus. Tapi kalau regane itu naik ya gak jenuh. Tapi saya sampaikan, sampai ini beruntung, sampai banyu sudah di duit. Tapi nanti gone wilayah selatan itu malah duit di banyu. Karena Pak Kurang akhir ya minta kiriman tangki itu. Jadi kita harus bersyukur. Kalaupun kita harganya agak rendah, tidak sesuai dengan standar. Standarnya kalau sesuai dengan surat edaran itu kan 750 kW 1 kW 2 550. Ini kok gak dipatuhi. Tadi saya sampaikan ini dari Pak Gustia ini kan ada kelompok. Kelompok ini bersatu, jadi membuat harga. Ya, kalau bikin harga nanti diperdomani. Kalau misalnya dipermainkan tengkulak ya bisa saja, karena apa? Di sana dibikin para tengkulak nanti kalau beli tidak 300 atau 250 nanti diancam. Nah, akhirnya beli di bawah itu semua ditawari di sana saya 350 karena tengkulaknya kompak. Menanggapi keluhan-keluhan tersebut, perwakilan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Yustia Hirman meminta para petani garam tersebut bersatu terkait janji Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membeli garam dari petani. Yustia mengaku bahwa kewenangan itu belum bisa dilakukan terkait terganjalnya mekanisme pencairan dana di PT Garam. Selain itu, ia juga meminta agar produksi garam di Pati yang merupakan penyumbang garam nomor 2 di Indonesia bisa keluar sebagai satu produk. Karena yang dilihat selama ini adalah bagaimana warna performanya, bentuknya. Jadi kalau sekarang kita melihat garamnya sudah putih, bersih, dan mungkin juga itu akan meningkatkan kualitas dari produksi garam yang ada di Kabupaten Pati. Selama ini Pati lebih terkenal dengan daerah yang sepengetahuan kami Pak, itu pengolah garam. Karena dari mana-mana datang garamnya itu dari luar Pati. Sebetulnya kita inginkan adalah tidak menuduh orang lain. Jadi artinya kalau harga garam rendah karena ada tengkulak dan segala macam, sama-sama Pak, tengkulak sudah bisa dimakan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas garam kita sendiri. Kemudian kita hidupnya jangan sendiri-sendiri lagi, harus berkelompok. Kalau semua petambak garam di Pati ini bisa bersatu, bisa berkelompok dengan baik, kemudian menjadikan sesuatu itu adalah yang paling baik di Pati, kualitasnya bisa baik, bisa tinggi, kemudian semua petambak garam kita ini bersatu dalam satu kelompok. Siapa lagi yang kalau kelompok itu menyatakan harga garamnya 500 misalnya nih Pak, kemudian di tempat lain
dicari lagi di tempat lain. Jadi semuanya mengatakan angka itu tetap 500 karena semua kelompok petambak garam di Pati sudah bersatu. Jadi semua harga garam itu akan sama dengan catatan kita semuanya bersatu untuk menjadikan harga garam itu menjadi sama. Nah, yang terjadi sekarang bukan hanya di Pati saja, di tempat lain harga garam itu sangat bervariasi, mulai dari harga yang 150 dengan kualitas yang rendah, 250, 300, dan sangat bervariasi. Nah, ini dijadikan salah satu langkah bagi yang mengumpulkan atau yang membeli garam untuk mencari harga yang paling rendah. Kalau bapak yang satu menjualnya adalah 500, yang agak mahal ditinggalkan, dia pergi ke tempat yang lain karena petambak garamnya tidak bersatu. Kemudian tidak lagi, dia cari sampai harga yang paling murah. Sehingga itulah artinya mengadu domba harga itu sendiri meningkat petambak garam. Tetapi kalau kita petambak garam semuanya sudah bersatu dengan menetapkan harganya sendiri, akhirnya power dari petambak garam itu ada, kemanapun orang mencari garam tetap harganya 500. Jadi ke seluruh Pati yang petambak garamnya ada, misalnya harganya ditetapkan oleh petambak garam 500, ya tetap 500. Ya sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan Pak Bupati tadi. Kita kan harus melakukan koordinasi karena dari kelautan sendiri kan sebetulnya tugas fungsinya di on-farm untuk tambak garam bagaimana meningkatkan kualitas dan meningkatkan produktivitas agar garam-garam rakyat itu bisa masuk dibutuhkan oleh konsumsi. Ini kan setelah disampaikan kepada masyarakat sendiri sudah bisa melakukan ini. Ini sebetulnya teknologi dari alatnya, plastiknya mungkin teknologi pembuatannya tinggi, tetapi dalam implementasi itu sebetulnya gampang dilakukan oleh masyarakat dan sangat mudah dilakukan, sehingga sebetulnya kalau sudah menggunakan ini kan hasilnya jadi bersih Pak. Kalau dengan tanah kan masih ada tercampur dengan tanah, kali ini sudah bersih, kita lihat hasilnya putih. Pernyataan Wakil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ini juga dikukuhkan dengan pernyataan Bupati Haryanto. Haryanto mengaku sudah berkali-kali menyampaikan pada pemerintah pusat agar tidak perlu lagi membeli garam impor karena itu juga berpengaruh terhadap anjloknya harga garam. Kebiasaan kalau musim kemarau warga sekitar Batangan, kemudian dari Terangil dan Juwana ini memang membuat garam. Namun dengan adanya bantuan peralatan ini justru hasilnya itu bisa meningkat dibandingkan dengan kalau kita proses manual maupun alami. Peralatannya sudah berbeda. Kalau dulu pada waktu sebelum dapat bantuan itu tidak ada alat dasarnya, tetapi sekarang ada alat yang mendasari, sehingga produknya hasilnya itu adalah seperti tadi yang kita tunjukkan adalah putih, dan hasilnya juga lebih meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Kita bisa dikatakan hasilnya memang tidak bagus, tapi setelah ini ada peralatan yang cukup baik ini membantu kepada para petani. Dalam kesempatan itu, Haryanto juga menyuarakan pendapatnya agar pemerintah pusat membuat regulasi yang mengandung sanksi tegas bagi tengkulak yang membeli garam di bawah harga edaran. Untuk diketahui, pada surat edaran kementerian telah ditetapkan harga garam sebesar Rp750.000 per kilogram untuk garam KW1 dan Rp500 per kilogram untuk garam kualitas 2 yang tidak dipatuhi pembeli garam karena tidak ada sanksi tegas yang mengaturnya. Tim Liputan Cahaya TV.